Selamat malam sahabat damai sekalian dimanapun berada, ketemu lagi di obrolan rakyat. Nah sahabat sekalian, di obrolan rakyat kali ini kita akan membahas terkait dengan hibah Pemda Kota Bengkulu ke lembaga vertikal. Nah yang mencolok, yang termuat di media pemberitaan itu di Kejati Bengkulu ada 11 miliar totalnya untuk pembangunan, untuk rehab pembangunan fisik di Kejati Bengkulu. Nah sahabat sekalian, beberapa waktu yang lalu dan kawan-kawan GMNI juga memprotes rencana hibah Pemkot Bengkulu ke Kejati ini karena di masa pandemi dan lain sebagainya. Apalagi Kejati Bengkulu adalah lembaga vertikal dan informasinya juga ada hibah ke lembaga vertikal yang lainnya. Nah malam hari ini saya sudah bersama Bung Sudi Simarmata SH. Selamat malam Bung. Selamat malam Bang Melian. Terima kasih ini. Terima kasih Bang. Sama-sama. Ini saya di ruangan Pak Ketua. Siap. Sama-sama Bang. Terima kasih. DPC GMNI Bengkulu. Ini luar biasa. Saya sering ketemu dengan beliau. Pemikirannya luar biasa. Dan publik Bengkulu banyak berharap dengan anak muda yang progresif untuk mengontrol jalannya pemerintahan, termasuk berkaitan dengan hibah. Nah, Bung Sudi Simarmata, apa yang menjadi substansi sehingga membuat GMNI Bengkulu beberapa waktu yang lalu menggelar aksi menolak hibah itu? Mungkin itu dulu yang ingin publik Bengkulu ketahui. Baik, terima kasih Bang Melian. Yang pertama saya juga sama ucapkan terima kasih, kebanggaan bahwa ketika malam hari ini diwawancara oleh Bang Melian, senior saya yang juga banyak ilmu yang saya dapatkan. Kalau Abang tanya untuk awalan ini apa dasar kita untuk turun adalah panggilan nurani. Panggilan nurani ya. Panggilan nurani bahwa selalu GMNI saya sampaikan dengan kawan-kawan ketika kita sebelum turun adalah apa kemudian yang menjadi dasar konstitusional gerakan kita. Karena kemudian ketika setiap gerakan itu dihadirkan di tengah-tengah masyarakat pasti ada pro dan kontra. Betul. Maka ketika muncul pro dan kontra dalam setiap gerakan itu, kita harus memastikan apakah gerakan itu mampu kita pertanggungjawabkan atau tidak. Betul. Dan hari ini ketika ada isu ataupun kemudian terkait dengan dana hibah 11 miliar yang digulirkan kepada kejaksaan atau aparatur penegak hukum ini, maka kita GMNI hadir untuk mengkritisi itu, bahwa poin utamanya adalah kita selalu sampaikan jangan berikan keuangan rakyat itu APBD itu kepada kejaksaan, karena kejaksaan seperti yang Abang Melian sampaikan tadi adalah lembaga vertikal. Berikan hak rakyat itu, APBD itu kepada rakyat, bukan untuk kepada urusan yang lain, seperti itu. Karena memang lembaga vertikal itu tentu sudah didanai oleh APBN. Betul, betul Bang Melian. Kalau kemudian kita bicara tentang penafsiran konstitusinya, kan selalu kita sampaikan bahwa kita itu selalu dibagi antara urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintah daerah, baik itu provinsi dan kabupaten kota. Kalau kemudian misalnya saya, Bang Melian, mungkin Bang Melian juga sering membahas isu hukum. Ketika bicara tentang pemerintah pusat itu punya urusannya masing-masing dengan pemerintah daerah. Urusan pemerintah pusat itu apa? Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal, dan agama. Nah, Undang-Undang 32 tahun 2004 memberikan poin dalam pasal 10 itu bahwa di luar urusan itu diberikan kepada pemerintah daerah. Dalam ayat 2 dan ayat 3 diberikan penegasan bahwa diberikan sebagian atau diberikan penugasan kepada pemerintah daerah. Maka itu yang seharusnya difokuskan oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi ataupun kabupaten kota. Apa urusannya? Terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan masyarakat, terkait dengan sosial budaya, terkait dengan tata ruang dan lain sebagainya. Ini yang kita melihat, pemokusan anggaran ini tidak dilakukan oleh pemerintah kota terhadap tupoksinya sebagai pemerintah kota, tetapi memberikan dana itu kepada urusan yang diurusi oleh pemerintah pusat di bagian justisi misalnya. Dan angkanya cukup fantastis. Sangat fantastis. Saya selalu menyampaikan dan saya juga mengikuti misalnya kajian-kajian Bang Melian dan kawan-kawan juga mengkritisi beberapa pencermatan terkait dana hibah ini. Kalaulah kemudian secara logika sederhananya saja 11 miliar itu kita berikan kepada masyarakat dalam bentuk UMKM, bantuan dan lain sebagainya untuk menunjang kemandirian rakyat, 11 miliar itu dana yang luar biasa ketika dibagi kepada kepala keluarga yang ada di masyarakat Kota Bengkulu. Dan ini yang kita harapkan, kemandirian ini yang kita dorong, apalagi hari ini Bang Melian di tengah pandemi COVID-19 seperti itu. Jadi itu yang kita kritisi kemarin di Kejaksaan Tinggi. Dan sangat luar biasa apresiasi dari masyarakat. Saya lihat di grup-grup WA itu flyer-flyer dari GMNI itu disebar oleh masyarakat. Termasuk juga ada aksi juga dari elemen-elemen yang lain juga. Betul. Artinya apa? Di grup-grup WA itu kan percakapan rakyat lah, percakapan rakyat. Artinya
kehausan masyarakat akan gerakan mahasiswa pada saat itu, Betul. kebuntuan yang kemudian dicoba diambil oleh kawan-kawan mahasiswa, terutama kawan-kawan GMNI dan elemen yang lainnya, Iya, betul. itu masyarakat senang karena Betul. di tengah pandemi ada rencana hibah 11 Iya, miliar. iya. Belum lagi aset-aset Pemda Kota Bengkulu banyak terbengkalai. Betul, Mungkin betul. Bung Usudi juga melihat dari situ aset Pemda yang banyak terbengkalai. Belum lagi juga masa pandemi, termasuk juga beberapa bulan yang lalu banyak sekali mulai dari RT, Iya, betul. mereka kebersihan dan lain sebagainya belum menerima haknya, walaupun Betul. sekarang mungkin sudah dibayar. Tanggapannya, Bang? Menarik Bang Melian, selain pandemi COVID-19, kita kemarin juga kebetulan bertepatan hadir itu di bulan suci Ramadan. Jadi memang banyak orang yang mengatakan bahwa apa ini aksi GMNI, ada yang mendukung, ada kemudian yang mengkritisi dan lain sebagainya, dan itu sah-sah saja kita Tapi anggap lebih banyak yang mendukung di masyarakat. Terima kasih Bang Melian. Tetapi poinnya adalah sebagai warga negara ketika bicara kepentingan nasional, kepentingan daerah, tentu alangkah baiknya sebagai warga negara kita saling mengingatkan, termasuk kepada pemerintah daerah Kota Bengkulu. Nah, seluruh permasalahan yang ada hari ini di pemerintah Kota Bengkulu, kita harus lihat, cermati satu persatu. Kalau kemudian kita beracu kepada Permendagri ataupun kemudian dalam peraturan wali kota terkait pemberian dana hibah dan bansos itu, Bang Melian, itu kan ditegaskan bahwa pemberian dana hibah itu harus terlebih dahulu memenuhi urusan belanja daerah. Ya, kepentingan substansi daerah itu, kepentingan substansi daerah harus kemudian terpenuhi. Baru kemudian kita mengurusi urusan lembaga-lembaga yang di luar pemerintah daerah. Ini banyaknya belum terpenuhi waktu Betul, itu. seperti Ya. itu. Oleh karena itu, kita mengatakan bahwa jangan sesumbar lah. Saya tidak terlalu mengatakan pemerintah daerah Kota Bengkulu apa namanya tinggi hati atau dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita bicara dari hati nurani saja. Apakah kemudian pantas di situasi pandemi COVID-19, kemudian misalnya situasi keuangan daerah yang melemah, Ya, apalagi betul. Bang Melian kalau kita sama-sama melihat misalnya kita juga pemerintah Kota Bengkulu melakukan peminjaman ya kan terkait Ya, dengan pemenuhan betul. APBD kita. Sehingga kalau APBD kita saja dalam tanda petik memiliki kekurangan atau kelemahan, maka sebenarnya tidak perlulah kemudian mengurusi urusan di luar tupoksinya. Artinya logikanya kan kenapa ngutang? Kenapa ngutang? Ya, Bahasa ya, Permendagri dan peraturan wali kota harusnya kita sudah mandiri dulu. Artinya berlebih lah diri kita. Ketika kemudian kita melihat aset Pemkot, apakah masih banyak yang reot? Ketika kita melihat misalnya aparatur perangkat kita di pemerintah Kota Bengkulu, apakah sudah mendapatkan hak-haknya semua? Ya. Apakah kemudian rakyat kita di tengah pandemi mampu kemudian dikembangkan memiliki kemandirian? Itu yang kita dorong. Maka logikanya, apalagi Bang Melian, kalau kita baca di pemberitaan media, dan ini kan masih berproses Bang Melian, Betul, ya. walaupun kami sampaikan di dalam statement media kami bahwa kemarin hanya bertepatan dengan Lebaran, maka kita cancel dulu. Tetapi poin substansinya ini tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti. Tentu harus kita kawal bersama. Kenapa? Karena PU menyampaikan Bang Melian bahwa ini selain Kejati akan diberikan juga kepada Kejari, lembaga vertikal yang lainnya. Polres, atau dan lain sebagainya. Nah, kalau 11 miliar saja sudah kita rasa fantastis, dengan keuangan kita yang katakanlah tidak cukup memadai, lalu kita juga memberikan ini, pertanyaan besarnya ada apa? Apalagi kalau kemudian aparat itu aparat yang kemudian lembaga vertikal yang menangani perkara. Betul yang sekali. menangani perkara Betul itu sekali. dalam artian aparat penegak hukum, misalkan seperti Kejati Bengkulu itu, Bung Sudi Simarmata, Iya. banyak sekali yang menangani kasusnya. Contohnya Iya, misalkan betul. kasus yang ditangani itu tentang kasus pembangunan jalan. Iya, betul. Yang bersumber dari APBD yang sumbernya dari pinjaman salah satu bank kan. Betul. Itu nilainya fantastis juga. Nah, kemudian itu ada temuan DPR waktu itu dan Kejati Bengkulu sudah sprint lead. Iya, betul. Sudah setelah penyelidikan. Kemudian kasus juga yang ditangani oleh Pemda Kota di Kejati Bengkulu itu di lingkup Pemda Kota Bengkulu adalah kasus penerimaan honorer. Betul. Di lingkup Pemda Kota Bengkulu dan sudah banyak memeriksa pejabat-pejabat di Pemda Kota Bengkulu. Betul, Pak. Belum lagi kasus tanah di Bentiring yang memang ditangani Kejari, tapi tentu kan di bawah koordinasi Kejati Bengkulu dan kasus-kasus yang lain. Nah, banyak kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kejati Bengkulu, tapi kemudian Pemda Kota Bengkulu mau memberikan hibah. Ya, Nah, betul. bagaimana melihat Bung Sudirman Simarmata melihat kasus yang ditangani tapi kemudian mau memberi hibah? Ya, kebetulan kan Bang Melian kita kemarin baru datang aksi itu mulai dari Simpang 5 dengan aksi teatrikal kita ke Kejaksaan Tinggi. Lalu ada yang bertanya kenapa hanya Kejaksaan Tinggi? Adapun kemudian beberapa kelompok masyarakat lah yang saya katakan itu mengkompore dan saya tanggapi secara santai saja. Kalau kemudian ditanyakan kenapa hanya Kejaksaan Tinggi, substansinya bukan itu. Karena ini terus kita kawal bersama.
pertanyaannya adalah kenapa menjadi seksi di Kejaksaan Tinggi? Karena ini adalah aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang dalam prosesnya hari ini juga menangani beberapa perkara terkait dengan pemerintah Kota Bengkulu. Betul. Ya. Oleh karena itu rawan kemudian. Saya kemarin Bang Melian mohon cross check juga kita bersama, ini ranah terbuka, bahwa ketika kemudian saya membahas ini ada juga info berdasarkan informasi bahwa Polda juga mendapatkan dana hibah ini. Dapatkan ini kan semua adalah aparat penegak hukum. Yang seksi kemudian titik tautnya adalah terkait dengan proses hukum. Maka itu yang kita tanyakan kepada Kejaksaan Tinggi, Pak Kejaksaan Tinggi, bagaimana kemudian independensi terkait dengan proses hukum ketika dana hibah ini diberikan. Tentu kami dalam hearingnya kemarin ada jawaban-jawaban yang biasa di dalam diskusi normatif dan lain sebagainya. Tetapi saya mengatakan Kejati harus mampu mempertanggungjawabkan ini. Kejati harus mampu mempertanggungjawabkan statementnya bahwa Kejati akan kita pantau bersama terkait dengan proses hukum ini apakah kemudian nanti berlanjut atau tidak. Tentu dengan proses yang hukum yang ada kemudian nanti akan diperiksa bersama-sama oleh publik. Tapi yang jelas adalah kawan-kawan GMNI tetap konsisten ya. Jelas. Dengan banyaknya kasus yang ditangani betul. Kejati di lingkup Pemkot, tentu tetap konsisten agar hibah itu dibatalkan kan? Betul. Poin kita adalah itu. Bukan kemudian yang lain selain kemudian isu yang seksi tadi bahwa Kejaksaan Tinggi adalah aparat penegak hukum. Poin utamanya adalah di mana kemudian kalau kita bicara hati nurani, Bang Melian, saya selalu mengatakan kalau Anda jadi pejabat untuk nafsirkan konstitusi itu ketika disumpah harus menggunakan hati nurani. Betul. Makanya saya tantang kemarin Pemkot gunakan hati nurani, apakah kemudian layak sesuai hati nurani untuk memberikan dana hibah itu di setengah situasi bangsa kita hari ini seperti ini. Yang kedua, kenapa kemudian kita hadap langsung Kejaksaan Tinggi? Orang bertanya, kenapa kita yang dihadap? Kita kan yang diberikan. Betul. Tanya dengan Pemkot dong. Saya jawab seperti ini. Oke, kita sudah tanyakan dengan Pemkot. Nuraninya sampai hari ini masih menggulirkan. Dan mestinya jawaban pihak Kejati jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Justru kita mempertanyakan, kita tantang hati nurani Kejaksaan Tinggi, gentlekah berani untuk menolak dana hibah tersebut? Betul. Karena betul. Permendagri kan jelas, Bang Melian. Kalau kemudian bicara tentang dana hibah antara pemerintahan daerah dan pihak yang diberikan hibah tersebut, kalau tidak ada kesepakatan antara salah satu pihak, ini barang tidak akan mungkin berjalan. Oleh karena itu kemudian ada apa di harusnya kalau para penegak hukum berintegritas pada saat dia lagi menangani perkara di lingkup Pemkot itu, dia menyampaikan kita tidak akan menerima hibah. Betul. Apalagi di situasi pandemi, karena kita mengkhawatirkan ada dugaan sesuatu yang ada dugaan konflik of interest. Ada konflik of interest yang takut kita tapi malah melempar ke mahasiswa untuk kemudian tanyakan ke Pemkot. Kita hanya menerima. Padahal secara aturan regulasi itu ada kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga substansinya bukan kemudian harus Pemkot, harus Kejaksaan Tinggi, dua-duanya. Tetapi kalau salah satu saja berani menolak terkait dana hibah seperti yang Bang Melian sampaikan, ini tidak berjalan prosesnya. Sehingga kita sampaikan bahwa kita harus kawal ini dengan Kejaksaan Tinggi, kita tantang dengan hati nuraninya. Walaupun kemarin masih disampaikan ini masih berproses. Kita tidak mau berkomentar. Saya harus sampaikan bahwa Kejaksaan Tinggi tidak punya mental kemudian untuk menyampaikan apakah dia menolak atau menerima dana hibah. Nah, artinya dari kawan-kawan GMNI ini akan ada gerakan-gerakan selanjutnya berkaitan dengan hibah ini? Tentu. Saya kemarin juga dalam statement media sampaikan, cuman memang ada yang menanyakan terburu-buru. Saya hanya jawab bahwa tidak semua yang terburu-buru juga targetnya pas. Tidak semua yang terburu-buru juga targetnya mantap. Ketika membahas terkait dana hibah ini kan tentu kajian kita harus matang. Sehingga duduk persoalannya kita harus pastikan bahwa ini sudah mengalir kemana saja dan ini kemudian harus dianggarkan kemana saja. Betul. Dan tupoksi kemampuan APBD kita sejauh mana. Dan kenapa kemudian Kejati disorot? Karena memang pemberitaannya sudah ada. Sudah ada pemberitaannya. Betul. Nah, kemudian Bung Sudi Simanmata, ini ada pasca aksi dari kawan-kawan GMNI, kemudian juga ada juga dari kami, terutama kawan-kawan GMNI yang aksi waktu itu kan. Kalau kami kan hearing kan. Betul. Nah, pasca aksi dari kawan-kawan GMNI itu ternyata ada juga pihak-pihak yang menuding ditunggangi. Nah, ini harus saya klarifikasi. Siap, Bang Melian. Harus kita klarifikasi. Apakah benar ini ditunggangi?
Saya katakan pasti tidak benar. Saya selalu menyatakan bahwa saya selalu menantang pihak-pihak yang menyampaikan seperti itu. Saya mengatakan kemarin ada pihak-pihak yang mengatakan ini ditunggangi dan lain sebagainya. Saya tantang untuk bertemu. Dan sampai malam hari ini kalau video Bang Melian nanti di-share, ada yang menuduh seperti itu, saya tantang untuk bertemu. Untuk berdebat. Untuk berdebat. Bagaimana kemudian substansi gerakan ini adalah gerakan yang kemudian mementingkan kepentingan rakyat. Seperti bukan kepentingan yang lain. Kalau kemudian dikatakan ada pro dan kontra dan lain sebagainya di setiap gerakan, kita paham lah Bang Melian. Tapi sebetulnya Bung Sudi, dengan orang menuding ditunggangi itu artinya aksi itu ada orang pihak yang kebakaran jenggot bahasanya. Artinya aksi itu menjadi kekhawatiran tersendiri. Ya, kita bagus lah. Ya, tapi kami tidak mau menduga-duga lah. Kan silahkan saja mau dia kebakaran jenggot atau dan lain sebagainya. Tetapi poin substansinya saya harus sampaikan dan saya selalu menyampaikan dalam setiap gerakan kami bahwa kami punya dasar konstitusionalitas. Bahwa regulasi yang kita sampaikan tadi secara logika kami dari GMNI logis untuk kami perjuangkan dan itu yang kami bawa kepada publik. Kalau kemudian itu berhasil atau tidak tentu kembali kepada pemangku kebijakan dan seluruh elemen yang terkait dengan dana hibah tersebut. Apalagi Pak Ketua kita ini adalah sarjana hukum, jadi memang melek hukum dan kawan-kawan GMNI itu memang saya ingat betul. Saya sering ikut gerakan sama koalisi, sering berkoalisi dengan Bang Iin waktu itu kita rating saya waktu itu memang ya kajiannya bagus. Nggak mungkin kawan-kawan GMNI Bengkulu saat ini bergerak tanpa dasar kajian, tanpa analisa yang jelas. Nah sehingga saya melihat aksi yang dilakukan kawan-kawan GMNI sudah betul-betul pas dan sangat memenuhi rasa kerinduan masyarakat akan aksi-aksi yang kemudian mengontrol jalan, apalagi di situasi pandemi. Ternyata ada kemudian hibah seperti itu. Karena seperti yang saya tadi sampaikan Bang Melian, tugas kita warga negara itu adalah saling mengingatkan. Bulan suci Ramadan itu kemarin kami ambil sebagai momentum yang baik untuk mengingatkan seluruh pihak bahwa ada tindakan-tindakan yang kemudian lebih baik digunakan untuk rakyat daripada kemudian terhadap pihak tersebut. Baik, mungkin di terakhir himbauan kepada Pemkot dan himbauan kepada Kejati Bengkulu. Kita belum tahu nih kan apakah kemudian pasca liburan kemarin apakah sudah digelontorkan untuk pembangunan itu atau belum, kita belum tahu saat ini kan karena kita belum begitu kontrol ke detailnya. Tapi himbauan dari kawan-kawan GMNI kepada Kejati dan kepada Pemkot Bengkulu, silakan. Saya tadi sampaikan Bang Melian bahwa secara konstitusional pemerintah pusat dan pemerintah daerah punya tupoksinya masing-masing. Maka poin pertamanya adalah uruslah dulu kemudian yang substansi sesuai dengan urusan pemerintah daerah tersebut. Kalau kemudian bicara terkait dengan APBD, kita hitung-hitungan saja. Apakah kemudian APBD kita sudah melebihi yang kita butuhkan atau tidak? Kalau kemudian melebihi, barulah kemudian secara regulasi, saya tadi sampaikan ada Permendagri tahun 2011, ada Perwali tahun 2014, dan lain sebagainya yang mendukung itu. Bahwa hibah itu diberikan ketika kemudian substansi kepentingan keuangan daerah itu sudah terpenuhi, belanja daerah sudah terpenuhi. Tetapi kita melihat apakah masih banyak kekurangan Bang Melian di pemerintah kota yang harus kita benahi. Ada beberapa aset, mungkin juga dari Bang Melian sering membahas ini, ada banyak juga kalangan kawan-kawan mahasiswa yang mengkritisi ini. Ada aset Pemkot kita terkait dengan wisata, terkait dengan perkantoran kota itu sendiri yang kemudian seharusnya lebih baik terkait dengan pelayanan masyarakat. Saya kemarin ditanya juga dari media, Bang, apakah tidak penting ketika ini digunakan untuk pembangunan Kejaksaan Tinggi? Saya katakan bukan tidak penting dan bukan tidak mau, tetapi situasi dan momen yang tidak pas di keuangan daerah dan situasi hari ini. Dan mereka sudah ada pos anggaran dari APBN. Betul, sudah ada pos anggaran dari APBN secara kelembagaan ini vertikal, keuangannya sudah ada masing-masing. Oleh karena itu, ketika Bang Melian tanyakan apa harapannya terhadap pemerintah kota dan Kejaksaan Tinggi, saya ingin menyatakan tafsirkanlah kemudian jabatan Anda, ya, jabatan wali kota, jabatan wakil wali kota dan seluruh aparat yang terkait dengan penerima dana hibah ini untuk kemudian menggunakan konstitusi itu menggunakan hati nurani. Saya tadi tantang kemudian wali kota dan kemudian Kejaksaan Tinggi dan Polres dan lain sebagainya, Polda, beranikah membatalkan? Beranikah kemudian pihak yang diberikan ini untuk menolak? Seperti itu saja, simpelnya seperti itu. Artinya adalah kita bicara menggunakan tafsir hati nurani. Artinya GMNI tetap konsisten mendesak agar Kejati Bengkulu untuk membatalkan hibah tersebut. Betul, ya? Betul Bang Melian. Betul. Baik, terima kasih Bung Sudi Simarmata. Ini luar biasa, cerdas, substansi. Yang mudah-mudahan nanti gerakan akan lebih besar lagi dengan melibatkan elemen-elemen yang lainnya, sehingga kemudian
apa yang menjadi tuntutan dari kawan-kawan gerakan agar Kejati Bengkulu dan aparat penegak hukum yang lainnya, terutama lembaga vertikal, untuk kemudian membatalkan daripada hibah itu. Ya, dan satu lagi, Satu lagi, ya, ketika Bang Melian wawancara saya malam ini, kami tambah pede. Tambah pede. Siap. Tambah pede. Ya. Dan memang kami tidak saling menunggangi. Oh, iya. Bung Sudi tidak menunggangi saya tidak menunggangi beliau. Tapi siap. kami adalah untuk mencerdaskan masyarakat agar membuka pola pikir masyarakat bahwa ada tindakan yang kurang pas yang dilakukan oleh pihak Pemkot dan juga pihak Kejati Bengkulu. Demikian, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.